sendiri. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Bahwa ketika dia terpilah, kebenaran Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Dan bagi orang Kristen, kebenarannya adalah Kristus yang mati di atas salib. Bukan begitu? Iya dong. Kenapa begitu? Salah lah. Lah, kalau Kristen mengharap kebenaran ada di dalam hukum Taurat untuk Kristen, maka sia-sia kematian Kristus. Bukan begitu. Lah, terus Anda ingin mengharapkan kebenaran. Tunggu. Anda ingin mengharapkan kebenaran ada di Taurat untuk Anda. Kan Taurat bukan untuk Anda. Kan Taurat itu bukan untuk Anda. Untuk saya. Di mana Taurat itu untuk Anda? Di mana? Contoh nih, pertanyaannya, Immanuel, apakah di gerejamu, akulah dulu ya, apakah di gereja, adakah disebutkan setiap hari Minggu di gereja hukum Taurat, 10 hukum Taurat ada? Nah, nggak nyambung. Pertanyaan saya, ada nggak? Kalau di gereja Anda menggunakan hukum Taurat, berarti Anda masih mengharapkan kemudian kebenaran dari Taurat. Berarti sia-sia kematian Kristus. Pemahaman yang saya. Bukan pemahaman saya yang salah. Kalian menggunakan kitabnya orang Yahudi untuk apa? Sementara kitab itu bukan untuk kalian. Itu loh. Pertanyaan saya apa? Adakah hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Anda? Anda mengatakan ada. Mana dalilnya? Di dalam gereja pada hari Minggu kami menggunakan. Tak ada, bukan itu yang kutanya. Yang saya tanya, mana dalilnya hukum Taurat itu untuk orang Roma? Orang di luar Yahudi yang pertama menjadi Kristen itu adalah orang Roma. Orang di luar Yahudi yang pertama menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi itu orang Roma. Anda terlalu jauh. Kita masuk ke dalam orang Roma, gereja-gereja awal mula. Pertanyaan saya, adakah hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Roma? Untuk Pilatus lah dulu, untuk Pilatus. Yang berhubungan langsung dengan Yesus, Pilatus orang Roma. Ada enggak kemudian hukum Taurat itu untuk Pilatus? Oh, Pilatus kan dia bukan Yahudi, bukan Kristen. Iya, itulah yang kumaksud. Ada enggak hukum Taurat itu? Lucu ente ini. Ada enggak hukum Taurat Pilatus itu orang Romawi, dia masih menyembah dewa Jupiter. Iya, kalau begitu, adakah kemudian hukum Taurat itu untuk dia? Untuk apa sama dia hukum Taurat? Lah sama dengan kamu, untuk apa kamu hukum Torah sementara kamu bukan orang Yahudi? Lucu. Kenapa kau paksa kau perkosa aku? Sekarang begini, andaikan kau hidup di zaman Yesus, adakah hukum Taurat itu untuk Anda? Kalau aku nggak percaya hukum Taurat, untuk apa sama aku itu? Iya makanya, kalaupun kau percaya, pertanyaan saya, ada nggak hukum itu untuk Anda? Untuk apa? Kalau untuk Pilatus, makanya bingung sendiri kan, untuk apa katanya? Lah memang hukum Taurat itu bukan untuk Anda. Begini, kalau Anda yang hidup sesaman Yesus aja Taurat itu bukan untuk Anda, apalagi hidup di zaman sekarang. Terus Anda tampil mau memperlihatkan sok paten, sok cantik. Kami pemegang Taurat loh. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kalian menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi itu hanya untuk nipu lawan. Paham? Oke. Pernah kau tahu kisah Ruth dengan Ruth dan Naomi? Enggak. Ruth dan Naomi, si Ruth ini dia bukanlah dari perempuan Israel, bukan. Terus? Tetapi dia itu adalah menantunya si Naomi meninggallah anak si Naomi ini. Dia bukan perempuan Israel dia, tapi menantu si Naomi orang Israel. Nah, meninggallah anak si Naomi ini, tetapi si Ruth ini percaya dia sama si Naomi ini.
Lalu dia orang luar, bukan orang Israel, tapi percaya dengan hukum Taurat dan dia diselamatkan. Dan si Rut ini tercatat dalam garis keturunan Yesus, yang suaminya si Boas. Sekarang bukan itu yang jadi permasalahan. Hukum Taurat ini kau tuliskan ataupun kau ucapkan di dalam dialog-dialog seperti ini. Kalau tidak ada tertulis, lah buat apa? Buat apa kau menggunakan kitabnya orang Yahudi kalau itu bukan untuk kalian? Untuk apa? Kau pernah baca tentang Naaman yang orang Turki ya, perwira, yang dia akhirnya karena dia datang kepada Nabi Elisa, sembuh dia setelah mandi di Sungai Yordan. Dia percaya kepada Allah Bapa, kepada Allah pada perjanjian lama itu. Orang luar percaya pada Taurat dan diselamatkan. Kalau nggak percaya, Kristen nggak dia? Jadi Kristen nggak dia? Kau bodoh kali kau. Jadi Kristen nggak dia? Jadi Kristen nggak dia? Saya katakan samamu, dengar. Saya katakan samamu, orang asing yang hidup di tengah-tengah Israel, Bani Israel, kalau mereka kemudian mengkaitkan diri mereka dengan hukum Taurat, boleh. Tetapi mereka bukan Kristen. Lah, bagaimana Anda bisa memadukan dua ajaran yang berbeda, yang berselisih? Kontradiksi. Yang salah kau. Kenapa kau jadi Kristen salah? Salah. Kok saya jadi yang salah? Pertanyaan saya jelas sekali. Adakah hukum Taurat itu untuk Kristen? Tidak ada. Paulus sendiri yang menerangkan, jika kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka kamu keluar dari kasih karunia. Kurang cukup dalil itu. Kenapa bisa demikian? Karena Paulus memang ingin menghapuskan hukum Tuhan. Dia mau hukum Tuhan itu hilang di muka bumi. Dan yang berlaku adalah hukumnya dia. Itu Paulus. Gak ada lagi. Tidak dong. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Paulus itu menginginkan hukum Tuhan itu tak ada lagi. Makanya kalau ada pengikutnya masih mengharapkan ada kebenaran di Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi Paulus itu ingin hukum Tuhan itu dilenyapkan, tidak ada hukum Tuhan. Gak ada lagi hukum Tuhan. Aku tanya dulu kau. Rasul, 12 rasul ini tidak termasuk Paulus ya. Kan kita sama tahunya itu. Aku tanya dulu kau, bahwasanya orang yang ikut bersama dengan Yesus pada masa hidup Yesus itu, salah satunya murid yang dikasihi itu namanya Petrus. Ya, Petrus ini. Murid yang menjadi batu karang, stoko guru, artinya dia itu menjadi kepada Petrus inilah umat itu menjadi batu pondasinya. Kutanya dulu kau, apakah Petrus menyalahkan Paulus dalam pekabaran Injilnya? Di mana kemudian Anda bisa memberikan bukti kepada saya? Dan ya kau. Di saat Petrus pernah bertemu dengan Paulus, dan apa pendapat Petrus terhadap Paulus? Paulus berkata dalam, kutanya dulu kau, bahwasanya Petrus tidak menyalahkan atas pekabaran Injil yang dilakukan Paulus. Bahkan Paulus pernah menegur Petrus dan Petrus pun tidak menyalahkan atas teguran itu. Sekalipun si Paulus ini bukanlah 12 rasul, tetapi Paulus menegur Petrus. Dan di akhir di A1 atau 2 Petrus, di surat Petrus dikatakan bahwa hikmat Paulus yang diperoleh dari Allah itu adalah benar. Paulus membenarkan hikmat yang dimiliki oleh Paulus. Petrus membenarkan Paulus yang hikmatnya itu. Betul kan? Sekarang saya bernarasi. Silakan. Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu.
Kepada siapa? Itu aja ya. Ya tunggu dulu. Itu aja ya. Ya harus dong. Kan ini ucapan Yesus kepada Petrus. Silakan. Oh, boleh. Benar nggak itu ucapan Yesus kepada Petrus? Iya dong. Anda harus akui itu. Hah? Hati, betul. Silakan. Iya, Anda harus mengakui bahwa Petrus akan kedatangan penyesat dengan memakai nama Yesus. Anda harus percaya itu dong. Lalu kemudian Yesusnya mengatakan, nabi palsu itu akan memakai namaku. Nabi palsu itu melakukan mukjizat. Nabi palsu itu melakukan tanda yang dahsyat. Sekiranya mungkin menyesatkan siapa? Murid-murid pilihan termasuk Petrus. Jadi peluang yang Yesus sampaikan adalah waspada kepada penyesat. Akan datang kepada kamu memakai namaku. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan Petrus diajarkan oleh Paulus, dia membenarkan, berarti Petrus sudah jadi korban. Berarti Petrus sudah menggenapi nubuat. Karena Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Itu satu. Ketika saudara sudah mengatakan bahwa ada nubuat Yesus kepada Petrus agar waspada kepada penyesatnya, memakai nama Yesus, mengaku bertemu kemudian dengan Yesus di padang gurun dalam bilik. Pertanyaan saya, siapa oknum tersebut? Siapa penyesat itu yang ketemu dengan Petrus? Yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, siapa? Banyak. Tahu? Siapa? Siapa yang pernah bertemu dengan Petrus dan mengaku dia bertemu dengan Yesus di padang gurun itu siapa? Siapa? Tak tahu juga. Kau kan mengarahkan biar aku menjawab Paulus. Lah kalau bukan Paulus lalu siapa? Tompel. Oke, aku Maling. Maling. Itu tampung ya. Oke. Iskak. Darto Helen. Siapa yang ketemu dengan Petrus? Ayo. Jadi kalau hari ini Anda membenarkan ajaran Paulus dengan membawa-bawa Petrus, pertanyaannya berarti Petrus sudah menjadi korban sesuai dengan nubuatan Yesusnya. Waspadalah. Berarti Petrus tidak waspada. Nah, kembali kepada bahasan kita. Kalau Anda sebagai pengikut Paulus mengatakan bahwasanya ada kebenaran dalam hukum Taurat, berarti Anda durhaka kepada Paulus. Paulus itu misinya menghapus seluruh hukum Tuhan. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya di Matius 24 nomor 15, apabila kau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, Daniel, dia akan membalikkan hukum Tuhan daripada menghenti. Nah itu siapa? Yang bertemu dengan bertemu Mesias di padang gurun, bertemu melihat Mesias dalam bilik. Itu siapa itu? Lalu kemudian bergelar di tempat yang suci kudus, yaitu Rasul. Itu jelas itu. Makanya sekali lagi saya katakan, Paulus ini mengambil kemudian pengajaran sebagai orang yang menggenapi nubuatan Yesus yang Yesus katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Pauluslah itu orangnya. Sekarang ketika Paulus itu datang, adakah Paulus mengajarkan hukum Taurat? Tidak ada. Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah, tinjak kotoran. Bahkan dia mengatakan hukum Taurat itu bukanlah sebuah kebenaran. Tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Kenapa Anda masih membawa-bawa kitabnya Yahudi terjemahannya? Supaya kalian pakai untuk nipu lawan. Kami orang Yahudi loh, kami ajaran Yesus loh, kami ajaran Musa loh. Tapi adakah kalian melakukan ajaran Musa? Tidak ada. Mana ajaran Musa yang kalian lakukan? Oke. Jadi kesimpulannya, kalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka percuma Kristus itu mati untuk kalian. Percuma. Udah? Udah. Oke.
Itulah dulu bahasan kita tentang kekristenan. Sekarang mari kita telaah Islam. Masuk dulu kita ke Islam ya. Islam ini siapa ini Islam ini? Itu pertanyaan Juma. Siapa ini Islam ini? Dari mana berasal? Siapa Islam diikutinya? Oke, baik. Baik. Kalau Anda membaca Yeremia 29 nomor 11, nomor 12, Tuhan mengatakan begini di sana. Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian. Bukan rancangan yang menyesatkan. Yeremia nggak ada hubungannya dengan Islam. Tolong. Ambil aja. Anda membahas Islam kan? Karena kalau saya membahas Al-Quran itu sudah dijelaskan. Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Arti ini telah kusempurnakan agamamu. Disempurnakan berarti Islam itu sudah ada dari dulu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Yesus disebut sebagai pembawa damai sejahtera. Bahkan Yesus disebut sebagai juru selamat, bukan juru Kristen. Islam itu netral, Islam itu artinya damai sejahtera. Ketika Yesus datang mengajarkan damai sejahtera, Lukas 24 nomor 36, damai sejahtera, Islam untuk kalian semua. Aku tinggalkan damai sejahtera, aku tinggalkan shalom. Islam untuk kalian semua. Apakah kau percaya bahwa Yesus itu juru selamat? Saya percaya Yesus juru selamat untuk kaumnya Bani Israel. Al-Quran mengatakan itu. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Tapi hanya untuk Bani Israel. Kalian penumpang gelap. Jangan senang dulu. Jangan senang dulu. Sekarang pertanyaan saya, ada enggak Yesus mengaku aku diutus untuk seluruh umat manusia? Oke. Nah, tunjukkan dalilnya. Aku lupa ayatnya ya. Ada dua kawanan domba, satu yang dari umat Israel, satu lagi yang di luar umat Israel. Oh, salah ente. Yohanes 10, salah ente. Ketika Yesus Lanjut. Ketika dia mengatakan bahwasanya ada juga dombaku di luar kandang ini, aule. Ada dombaku di luar kandang ini, aule. Maksudnya apa? Ada domba di luar kalangan Israel pada masa itu. Domba yang mana? Baca Yehezkiel 5 nomor 12. Keturunan Israel itu hanya mereka yang digelari domba. Yeremia 50 nomor 17. Yang dimaksud domba adalah anak-anak Yakub. Anak-anak Yakub ini ketika Tuhan memilih mereka kemudian melakukan pembangkangan terhadap Tuhan. Maka mereka sepertiga dibunuh di jalan pada saat perjalanan dari Mesir, sepertiga kemudian mereka saling membunuh, sepertiga lagi kemudian dihamburkan ke seluruh penjuru mata angin. Maka yang dimaksud Yesus adalah domba-domba di luar kandang, itu adalah Bani Yakub yang di luar Israel, kota Yerusalem. Begitu kawan, jangan kau menganggap dirimu domba, kau itu serigala. Nah, apa buktinya? Apa buktinya? Kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi ketika ingin membunuh Yesus. Imam Kayafas bernubuat tahun itu juga. Data Yohanes 11 nomor 51-52. Bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu. Bahkan bukan hanya bangsa itu, tetapi untuk mempersatukan anak-anak Elohim yang ada di seluruh penjuru bumi. Maksudnya anak-anak Elohim itu ya Bani Yakub, bukan kalian. Begitu saudara. Jadi Anda harus memahami bahwasanya domba-domba di luar Bani Israel, di luar aule, bukan di luar Bani Israel, tapi di luar aule, di luar kandang itu bukanlah non-Yahudi, tetapi orang Israel Bani Yakub yang ada di luar daripada aule pada masa itu. Ya, jadi Kristen ini bukan pengikut Yesus, bukan umatnya Yesus. Kalian itu umatnya Paulus. Oh, sebentar. Yohanes 10 ayat 16 dengan judul perikop gembala yang baik ya. Iya. Oke.
Ini pernyataannya, ini pernyataan Yesus di Yohanes 10:16 ini. Aku bacakan. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Kenapa aku juga? Salah itu. Kok aku juga? Baik caranya baca, nanti diprotes lagi sama orang. Ini aku baca. Bukan aku Ya, juga. ini ayat 16, aku juga katanya. Ini TB, terjemahan baru. Oh, TB. Ya, lanjut. Nah, Ada aku juga mungkin. mempunyai Ada juga Sebentar. atau aku juga atau ada Bentar. lagi. Ini TB ini baru kulik ini Alkitabku ini. Oh, Aku 2023. juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, katanya. Domba-domba ini harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Oke ya, satu gembala yaitu Kristus ini. Oke. Bapa mengasihi aku dan seterusnya. Biar kuterangkan ke ayat ini, ayat 16 ini, bahwasanya aku juga mempunyai domba-domba lain selain di luar kandang ini. Kandang ini maksudnya orang Israel. Domba lain yang dimaksudkan itu adalah di luar orang Israel juga akan dituntut oleh Yesus. Ngarang bebas. Bentar. Domba lain itulah aku yang di luar orang Israel. Jadi jangan jadi kau yang pandai-pandaian menafsirkan orang Kristen. Aduh, parah ini. Yang disebut Yesus yang berkata, akulah gembala yang, kutanya kau Juma, perikop ini gembala yang baik. Siapakah gembala yang baik, Juma? Yesus. Betul. Dombanya Bani Oke, Israel. Sebentar. Domba. Kita gembala adalah Yesus. Domba itu gelar Siapakah Bani domba? Israel. Dan Bani Siapakah Yakub. domba? Bani Yakub. Bani Yakub, betul. Di luar kandang ini berarti ada dua kandang. Satu kandang kandang X, satu kandang Y. Di luar Israel ada kandang domba lain yang akan bersatu dalam satu kawanan dan satu gembala. Silakan, saya kasihan samamu. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus dengar. Ketika Yesus ada di bumi di tengah-tengah Israel, apakah keturunan Yakub ada di luar Israel? Yerusalem. Misalnya di Amerika. Keturunan Yakub. Apakah ada di luar daripada Yerusalem? Bisa saja ada, bisa saja kemungkinan ada. Itulah yang dimaksud domba di luar kandang. Itu pendapatmu. Loh, itu fakta. Sekarang kita tetapkan dulu. Yang digelari domba ini siapa? Kenapa kau paksakan pendapatmu juga? Yeremia 50 nomor 17. Yang digelari domba adalah Bani Yakub. Betul. Nah, sekarang Yehezkiel 5 nomor 12, Bani Yakub itu dibuat berserak ke seluruh penjuru mata angin, ke seluruh bangsa-bangsa dia berserak, kemana-mana dia berserak. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel itu tidak berkumpul dalam satu titik, ada sudah terlempar kemana-mana seluruh penjuru bumi, sesuai dengan Yeremia yang saya bacakan tadi, Yeremia 50. Yehezkiel 5 nomor 12. Sepertiga dari kamu, wahai kaum Yakub, akan aku lemparkan ke seluruh penjuru dunia. Itu yang dimaksud. Oke. Ada gini, biar ku terangkan samamu, benar bahwa ada orang Israel yang tersebar, yang terbuang ini, yang entah kemana, yang kaum Israel yang hilang, ada. Memang itu dia. Itulah yang disebut domba. Itulah yang disebut domba. Salah. Domba adalah dia orang yang percaya kepada Kristus, itulah domba. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Di mana non Yahudi disebut domba? Coba. Di mana? Coba tunjukkan kepada saya. Silakan. Silakan dalilnya di luar Israel disebut domba itu di mana? Jadi, domba yang dimaksudkan di sini adalah domba dalam satu kandang ini adalah orang Israel yang percaya pada saat itu ada orang Israel yang percaya pada Kristus, itu adalah domba yang di satu kandang ini. Domba yang di luar kandang ini
Orang di luar Bani Yakub, Bani Israel yang ngaku-ngaku domba, itulah serigala yang berbulu domba. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Oh. Coba Anda baca yang tadi yang saya katakan, Yeremia 50 nomor 17. Coba Anda baca. Yeremia berapa? Yeremia nomor berapa, Jemaat? Yeremia 50 nomor 17. Jadi bagi serigala tidak ada itu Torah, nggak ada kebenaran bagi serigala. Karena kalau serigala menganggap ada kebenaran di dalam Torah, kata Paulus, sia-sialah kematian Kristusnya. Apa pula kau membenarkan Taurat sementara kau bukan Yahudi? Ada dua kawanan domba, yang satu orang Israel yang percaya Yesus, yang satu lagi adalah orang percaya Yesus yang di luar Israel. Dan ini dikatakan orang yang percaya kepada Yesus ketika bertemu dengan Yesus aja masih disebut anjing. Apalagi yang silakan kamu baca. Silakan. Baca Yeremia 50 dulu. Untuk kalangan orang Israel, ini sebentar aku baca pun ya. Ini untuk kalangan orang Israel itu Injil disebarkan oleh Petrus ya, yang ku tahu Petrus ini. Lagi, udah dibawa lagi Petrus. Untuk non Israel, disitulah dia Paulus yang menyebarkannya ke luar non Israel. Nah, itu betul. Itulah serigala tadi itu yang dinubuatkan. Serigala anak Yakub itu Benyamin. Jadi domba artinya orang beriman yang diinjili oleh Paulus. Inilah dari kawanan yang di luar Israel itu, dari dua kawanan domba itu. Oke, silakan Anda baca Yeremia dulu. Saya mau Yeremia berapa Juma? Yeremia 50 nomor 17. 50-nya mananya lagi 34. 50 nomor 17. 13 ini mengenai Babel. 17. Israel seperti domba yang dicerai-beraikan. Mula-mula Asyur memakan dia, dan akhirnya sekarang Nebukadnezar Raja Babel menggerogoti tulang-tulangnya. Benar. Nah, yang digelari domba di situ siapa? Nah, di dalam ayat ini Israel seperti domba. Nah, jadi anak Israel, keturunan Yakub itu adalah anak-anak domba. Di luar daripada keturunan Yakub disebut serigala. Makanya ketika Yesus bertemu, sama dulu, ketika Yesus bertemu dengan orang yang percaya kepadanya dan bukan Bani Yakub, Yesus menyebutnya anjing. Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak Israel diberikan kepada guguk. Apa kata wanita itu betul? Tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, besar imanmu. Berarti antara ibu tadi dengan Yesus sepakat bahwa ibu itu memang anjing, makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Makanya Yesus mengatakan, imanmu besar. Datang Anda mengatakan Anda juga domba, bahaya itu. Yesus meminta agar waspada kepada serigala. Artinya apa itu? Serigala buas yang muncul di tengah-tengah kaumnya, yang berpura-pura supaya dianggap domba. Waspada kepada serigala yang buas, yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Berarti ada di luar Yahudi memakai nama Yesus, memakai ajaran Yesus, tetapi dia bukan Bani Israel. Siapa itu? Kristen. Makanya antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen itu bertolak belakang. Kalian hanya menggunakan nama Yesus, tetapi sebenarnya kalian itu serigala. Nih, tak kasih bukti nih secara data nih. Di dalam Kejadian 49 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai kepada nomor 27, Yakub memanggil ke-12 anak-anaknya. Sini kalian berkumpul sebelum aku mati, kata Yakub. Aku ingin menceritakan tentang karakter kalian satu-satu. Aku ingin bercerita tentang apa yang kalian akan alami di masa yang akan datang. Diterangkan semua satu-satu. Tiba pada masa giliran ya, siapa? Benyamin. Benyamin, kau sini. Iya, apa paman? Kamu kelak laku keturunanmu sama seperti serigala, mengambil, merampas
lalu membagi-bagikan hasil rampasannya kepada orang lain. Nah, Paulus mengaku Benyamin di dalam Filipi 3 nomor 5, aku adalah orang Ibrani, aku adalah keturunan Benyamin. Nah, apa yang dilakukan oleh Paulus? Menggenapi nubuatan Kejadian 49 tadi. Mengambil hukum Taurat, memberikan kepada bangsa lain, tetapi hanya sebagai alat untuk melancarkan aksi mereka, aksi Paulus untuk mengganti hukum Taurat itu. Kau Benyamin, lakumu kelak seperti serigala, merampas milik Yahudi, lalu kau bagi-bagikan kepada orang Roma. Inilah yang terjadi sampai hari ini. Nubuatan itu harus terjadi. Tidak bisa tidak terjadi. Makanya Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Yakub, apa kata Yesus? Waspadalah kepada serigala, 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 serigala. Kenapa Anda bilang waspadalah kepada buaya? Waspadalah kepada biawak. Kenapa harus waspada kepada keturunan Benyamin? Kenapa? Karena keturunan Benyamin memang sudah dinubuatkan akan menyesatkan. Dan satu-satunya tokoh yang kemudian disebut sebagai penyesat oleh orang Yahudi pada zamannya hanya Paulus. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari sekte Kristen. Tertulis sampai hari ini masih seperti itu bunyinya. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang di luar agamamu, untuk masuk menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan jadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi ahli kitab yang kemudian menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Roma masuk menjadi pengikutnya? Paulus. Menjadi apa pengikutnya? Menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Apa buktinya? Yesus yang tadinya hanya Mesias dilantik menjadi Tuhan. Tadinya ibadah minggu, Sabtu dirubahnya menjadi Minggu. Tadinya satu Tuhan dirubahnya menjadi 3. Tadinya sunat dirubahnya jangan sunat. Semua dirubah. Kenapa? Karena memang pengikut daripada orang Farisi, ahli Taurat yang menyeberangi lautan menjelajahi darat 2 kali lebih jahat. Sejahat-jahatnya Yahudi, mereka ini adalah orang yang membangkang kepada firman Tuhan, tapi mereka tidak pernah menjadikan Tuhan itu menjadi manusia. Mereka tidak pernah menjadikan hukum Taurat itu sampah. Mereka tidak pernah menggantikan kemuliaan Tuhan mereka dengan makhluk. Sedangkan mereka yang menjadi pengikut orang Farisi menggantikan kemuliaan Tuhan dengan melantik Kristus sebagai setara, sederajat, bahkan Tuhan itu sendiri. Makanya mereka disebut 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Itulah kalian. Jadi kalau orang Kristen masih menganggap ada kebenaran dalam hukum Taurat, sia-sia dong kematian Kristus. Hargai dong Kristus mati untuk kalian untuk membatalkan hukum itu. Kenapa masih mengharapkan? Kenapa masih di dalam gereja? Kita masih menjalankan 10 hukum. Apaan? Kalau kau masih menggunakan itu berarti menganggap masih ada kebenaran. Kata Paulus, jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Barang siapa yang mengatakan bahwa di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, Galatia 2 nomor 16, Galatia 5 nomor 4, maka dia keluar dari kasih karunia. Bahkan dikatakan oleh Yesus, dia tegaskan nih, sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sementara Yesus mengatakan Matius 5 nomor 19, orang dibenarkan memperoleh hidup kekal, menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga, karena orang itu melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya. Itu saudaraku. Jadi saudara ini tampil di depan kami pengikut Yesus loh, kami pengikut Torah. Yes, bagi orang yang tidak menggunakan akal memang kelihatan cantik, tapi itu cuman tameng saudaraku. Hukum-hukum, prosesi, ritual kemudian yang kamu lakukan di gereja sama sekali bukan firman Tuhan. Itu keinginan Paulus seutuhnya. Nah, inilah sang pembinasa keji yang harus diwaspadai. Inilah serigala yang harus diwaspadai. Sederhana kok itu. Antara Kristen dan Yahudi hari ini di tahun 2025 di bulan Oktober, siapa di antara 2 kelompok ini yang berpura-pura menjadi Yahudi? Yahudi atau Kristen?
Siapa yang berpura-pura menjadi Yahudi? Yahudi yang asli atau yang bukan Yahudi? Itulah serigalanya. Oke. Nah, silakan. Tadi kau bilang cuma bahwa kau mengakui Yesus itu adalah juru selamat benar, tetapi hanya untuk orang Yahudi, kan begitu kawan? Iya, emang. Ya. Oke, mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 14 ya. Ini kubacakan. Kami telah melihat, ini 1 Yohanes di sini. Aku memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia mereka membenci, dia bilang ya. Membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, Henok ini bukan dari dunia. Dari mana? Dari sorga juga. Gampang kok ini. Ini kan data. Dia Yesus yang ngomong. Yesus yang ngomong, ternyata Henok dari sorga, dari ke bumi naik ke sorga dia. Malah Henok tidak bersilsilah, kalau tidak Elia ini tidak bersilsilah loh. Keren itu. Jadi belum ada yang bisa mengalahkan Elia tentang sprintnya, kecepatannya. Makanya sebenarnya yang harus menjadi Tuhan ini Elia. Iya, Elia lebih pantas Bang ya, lebih pantas. Dia tidak dari darah. Yesus dari darah. Ada darah manusia di sana. Elia tidak, hebat, keren gitu. Makanya kalau Anda berbicara tentang Yohanes 1, 2, 3, 4, 5, ini tuh bukan berbicara Yesus di sana. Yesus ini ada di ayat 17. Itu baru berbicara Yesus. 14, firman telah menjadi manusia. Ini termasuk Elia, termasuk Henok. Boleh saya jawab? Nah, jadi di sini, sobat, nggak perlu dijawab lah, ini pernyataan Yesus kok. Yesus yang ngomong masa dijawab. Jangan membantah Yesus. Jadi sini Yesus mengatakan bahwa manusia ini dari sorga. Ya, dan cuman ada kesalahan Yesus di sini, ya bisa dikatakan salah lah. Dia lupa, ya wajar lah, dia Tuhan manusia ya. Tidak seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia sebenarnya bukan Yesus, teman-teman. Karena dia mengatakan dia. Sebenarnya aku yang turun. Sebenarnya kalau memang Yesus ini aku sebenarnya. Nah, ini merujuk kepada siapa? Kemudian di sini, satu lagi di sini. Ini ya, Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Elohim. Loh, bergaulnya dengan Elohim loh. Henok loh bergaulnya dengan Elohim, keren loh. Yesus bergaul dengan Elohim? Enggak, dia bergaul dengan Yudas, bergaul dengan Matius, Markus, dengan murid 12 murid. Ini bergaulnya dengan Tuhan loh, keren ya. CS Dan ya? Henok CS banget ini. Dan Henok hidup bergaul dengan Elohim. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Elohim. Gampang kok sebenarnya. Yang sebenarnya yang ini harusnya Henok ini jadi Tuhan juga, maksud saya kriterianya masuk gitu, standar Tuhan. Gitu aja gitu. Jadi banyak sih kesalahan-kesalahan Yesus. Ya tapi harus kita malami ya, Tuhannya Kristen memang adalah manusia juga gitu. Lanjut. Oke, saya jawab ya. Yohanes 16 ayat 32. Yohanes 16 ayat 32. Lihatlah, saatnya datang. Bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, perhatikan baik-baik. Aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Jadi, Yesus selalu disertai oleh Bapanya. Dia selalu berjalan bersama dengan Bapanya. Itu jawaban saya. Ditafsir, jangan ditafsir yang tertulis aja. Terus lagi sedikit lagi ya tentang apa Yesus ini mati tadi, ini kan bagus nih, Yesus mati ini. Malah ada mayat Tuhan, sebenarnya Tuhan yang mati sini ya. Kalau bicara seperti itu, nah kita coba di sini kita ya. Di sini Bang ya. Yesus disalibkan kan gitu ya. Nah, Yesus ini disalibkan. Perikopnya saya pakai data ya. Kita tidak boleh menghujat, harus pakai data ya. Di sini perikopnya Yesus disalibkan. Ya jelas ya, perikopnya ya. Kalau saya baca, Anda sudah paham ya, di Markus 15 perikopnya Yesus disalibkan. Nah, kita tahu bahwa yang disalibkan ini adalah kiri kanannya adalah orang-orang berdosa, betul ya? Pasti sudah sepakat ya, sana orang-orang berdosa. Nah, Yesus ini, makanya nih Yesus siapa yang disalibkan ini? Apakah Yesus ini yang Yesus benar yang diimani oleh teman Kristen adalah Bunda Maria atau bukan? Karena ada Yesus lain. Ternyata kalau menurut data
Yang dikatakan oleh Paulus di Galatia 3 nomor 13 itulah adalah orang yang terkutuk, yang digantung di kayu salib. Nah, Yesus yang mana? Sedangkan Yesus bukan orang terkutuk dalam iman Islam atau Isa alaihissalam ini bukan yang terkutuk, dia adalah orang yang mulia, yang dimuliakan Allah, yang diberi mukjizat segala macam mukjizat. Itulah yang disebut domba, yang juga berada di luar daripada kandang tersebut. Bukan kalian. Suara pecah, masa sih? Suara yang satu itu dari YouTube saya dong. Saya kan lagi nyimak YouTube juga gitu loh. Lagi seru-serunya juga di YouTube nih. Saudara Hafiz, Ahmad Febriansyah, kemudian Mentoi Jiwa, kemudian Titano Al-Bazri, Selengektor. Heboh juga di YouTube, bukan cuma di TikTok. Alfian Kalu, Dari Prasetya, ada Aini Azura, ada Ken Jutek. Lucu-lucu juga mereka. Mereka sibuk terus di YouTube juga, mereka tertawa-tertawa. Malah ada yang mengatakan domba jabrik katanya. Dari saudara Muhammad Afdal. Dia mengatakan mereka itu adalah domba jabrik. Domba jabrik. Pirang aja sekalian kok gitu. Oke, thank you Bang Z. Itu luar biasa juga. Iya, Jeffrey Diem. Saya Bang. Oke bosku. Di YouTube juga heboh, makanya saya juga sedang membaca di YouTube ini. Amin, panjang umur. Jangan Ustadz dong, Bang Zuma aja. Kalau Ustadz nanti mereka takut menghadapi Bang Zuma, sedangkan kita mengaku sebagai penginjil aja, mereka segan, sungkan. Kira-kira menurut saudara, si Immanuel tadi tuh masih nongol di sini enggak? Padahal dia tahu kok kali ini. Akun Bang Zuma 02 ini dia tahu kok. Karena sudah gelagapan tadi, mau jawab apa ini? Akhirnya apa yang kembali dia pertanyakan? Terakhir, Zuma, tadi Anda mengatakan Yesus itu adalah juru selamat. Ya, tapi hanya untuk Bani Israel. Yes, saya ngaku itu. Sesuai dengan ucapan Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jelas itu kok. Kembali ke Al-Quran. Al-Quran As-Saff. Wa iz qala Isa, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Jelas kok itu. Jelas itu. Mana Gerunda Otennya? Sabar bos, sabar. Ini kencang kali di YouTube. Masya Allah, tunggu ya. Dari Malaysia ada Leo Mukhtar. Thank you. Tunggu teman-teman, mumpung belum ada Oten, saya kasih kunci biru dulu ini. Iskandar, mana Otennya? Lagi bertelur. Otennya lagi bertelur. Lagi mikir. Sayul Alex Ferguson. Kok namanya keren kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ferguson. Siapa lagi yang belum dapat kunci biru? Ayo, mumpung Oten belum datang. Yang di YouTube. Tunggu ya, sabar ya. Oke, kurasa sudah ya, yang komen sudah kunci biru semua kan ya? Alhamdulillah. Tangerang, Gilang Alfantri, yes. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mula Fenuza. Oke. Oh, heboh juga di YouTube teman-teman sekalian. Hadir Paman, Iwan Auto Channel, Anang Ismawan. Tunggu, sabar. Sabar. Bulukumba hadir, Agatuh. Ya Allah ya Karim. Tunggu. Tunggu ya teman-teman ya. Oten hajar aja Bang. Obens. Sorry, nama Anda greeting hurufnya saya nggak bisa baca. Siapa lagi? Alia
mau kunbir, bang. Oke. Singkong pun aku kasih. Ubi jalar aku kasih, apalagi kalau cuma kenci biru. Tibet Games. Kamu nanya Bulukumba. Kamu bertanya-tanya. Di Bulukumba itu saya ada ditawarin tanah wakaf di Bira. Di daerah ini, sebelah kanannya Bira. Yang pantai Batu Karang itu saya dikasih 1 hektar di situ. Tapi saya belum pernah ke sana lihat. Aditya, sehat selalu bang. Oke bosku. Silakan yang ada di TikTok, Oten minta permintaan naik. Manrole Buru Selatan, siap. Oke. Denny George Desaman. Sabar ya teman-teman. Ini kita hargai teman-teman kita yang ada di YouTube juga nih. Beliau juga dari dulu berjuang. Oke. Triono Bambang. Sehat selalu Bang Suma. Siap bosku, thank you. Siapa lagi? Muhammad Pajar Ramdhani. Oke bosku. Siapa lagi? Hai Gurunda, yoi Puput. Ya, sabar dulu ya. Kita kembali ke TikTok dulu. Semoga. Saya belum. Oke, set. Halo, selamat malam. Kusai. Assalamualaikum. Waalaikum. Iya bang, gimana bang? Lanjut aja bang. Bang Suma. Siap. Asang Ismawan. Oke, moderator saya kayaknya nggak ada yang hadir malam ini. Nanu. Sabar ya kawan ya. Thank you bosku. Oke. Tunggu ya. Ayo. Moderator nggak ada kan yang hadir? Oh ada Bang Handi. Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin Bang Handi belum dapat kunci biru kali di sini ya. Bang Handi minta permintaan lagi kan dah? Kok kunci biru pula? Moderator. Bang Handi tadi mana? Oten silakan minta permintaan. Kita membahas kembali tema yang ini. Tadi ada Bang Handi. Mungkin dipikir akun bodong ini. Akun naslinya ini bosku. Ya, kenapa Sunan Kalijaga kenapa? Bang Suma ada makam titisan Sunan Kalijaga. Kalau diperbaiki untuk ziarah boleh nggak biar nggak menyimpang? Makam diziarahi, diperbaiki untuk diziarahi, boleh ziarah kubur. Yang penting tujuannya untuk mengingat kematian, bukan untuk minta nomor buntut di sana. Oke, saudara-saudara, silakan yang ada di TikTok satu-satu kita naikkan saudara Oten ya, supaya kalian bisa memberikan kepada kami pemahaman seperti yang tadi siapa? Immanuel. Pemahamannya ada, tapi hanya ngarang-ngarang bebas. Nak berat dalil. Ya, nak berat dalil dia. Nak berat dalil, kenapa saya katakan nak berat dalil? Karena terbukti ketika dia mengatakan aku domba, ternyata yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Begitu. Silakan. Yang disebut domba itu adalah Bani Yakub, dalilnya
sudah kita tunjukkan tadi. Ya mudah-mudahan beliau paham dalil itu. Yang bahaya kalau dia tidak paham gitu loh. Saya sudah sampaikan bahwa sudah ini, Kanda sudah jadi moderator di sini. Bang Andi. Cek. Oke, sip. Udah moderator Bang Andi. Ya udah, aku di bawah lagi aja. Di sini aja nggak apa-apa. Teman saya ngomong. Nggak mau naik. Iya, tidak ada juga Oten di bawah kayaknya emang. Coba lihat dulu, saya cek dulu. Iya. Oh iya. Nggak ada kan? Nggak Ini 900 lebih mata memandang di TikTok ada Oten di bawah karena mungkin berpikir jangankan naik, baca tema aja mengerikan. Ya memang harus berat begitu. ini topiknya. Iya, berat. Benar Bang Andi. Artinya mereka harus melepaskan hukum Taurat itu bukan untuk mereka. Bukan untuk mereka hukum Taurat itu. Maka ngapain mereka mengharapkan kebenaran di Taurat? Kan hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ngapain pula mereka mengharap ada kebenaran di sana? Kalau mereka mengharapkan ada kebenaran, ya betul kata Paulus, sia-sia dong kematian Kristus. Kan begitu. Galatia berapa? Galatia 21. Iya. Nah, di data 16-nya, sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Bahkan kalau kita lihat di Galatia 5 nomor 4-nya itu, Paulusnya itu sangat-sangat kemudian memberikan satu pengajaran yang harusnya saudara Kristen itu udah paham dan nangkap. Bahwa menurut pengajaran yang muncul kemudian dari Paulus ini sendiri, dia mengatakan bahwa kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Lepas loh, gak main-main itu. Apakah Anda ingin lepas dari Kristus? Tentu gak mau kan? Nah, jangan mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Halo saudara Kartun. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang? Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Salam kenal Sehat Bang selalu ya. Bang Suma. Maaf Siap. tadi. Iya nggak apa-apa Bang. Izin turun Bang, lanjut lagi. Siap. Yang penting jangan sengaja naik ke sini terus kemudian Bang Suma sudah 5 tahun saya ngikut Abang. Baru kali ini bisa dinaikkan. Saya mendukung Abang. Ya artinya kalau seperti itu memang ada niatan kan ya. Kalau teman-teman kita yang cuman salah pencet, ya nggak apa-apa itu dimaklumi. Ayo dong. Jadi tema ini saya sudah menjelaskan, ya kan ya. Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala. Yakub menjelaskan salah satu anaknya, yaitu Benyamin, akan berlaku seperti serigala. Bukan hanya berlaku, tapi implementasi cakupan daripada serigala yang dimaksud di sini adalah mengambil barang orang lalu membagikan ke orang lain. Nah, Taurat ini milik siapa? Milik Yahudi kan? Ada nggak kemudian yang melemparkan ke bangsa lain? Ada. Makanya pengikut-pengikutnya selalu mengatasnamakan hukum Taurat. Bahkan pengikutnya ada yang membuat sebuah sekte di mana mereka masih menjalankan hukum Taurat. Ibadahnya hari Sabtu, tidak makan babi, tidak minum kopi, sunat, bla 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 dan seterusnya. Itu karena apa? Karena adanya serigala yang mengambil kitabnya, aturan mainnya orang Yahudi, memberikan kepada bangsa lain. Nah itu siapa itu? Itulah yang mengatakan kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kan ngeri. Maka nyata dari tema ini kita bisa membedakan mana yang domba, mana yang serigala. Tapi sok cantik, sok paten ngaku domba. Ingat gak tadi si Immanuel? Saya ini domba kata dia gitu. Pret. Domba kok makan daging babi piye toh mas. Domba itu makan rumput, bukan makan daging babi. Jadi kalau Anda kemudian mengatakan diri Anda domba, sadar dong, tiap hari kok makan babi. Domba itu tidak makan babi.
Pernah nggak lihat domba makan babi? Nggak ada itu. Domba itu makanannya rumput. Jadi kalau ada pemakan daging babi mengaku domba, ya itulah serigala buasnya. Assalamualaikum bang. Iya. Assalamualaikum bang. Saya Islam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mau dengar dari bawah aja. Saya penggemar abang. Siap saudara. Dengar di bawah tuh. Turun saya bang. Ya, Oke, lanjut bang. Iya. Makasih saudara. Azli Kotto. Asli Kutu atau Kotto tadi itu. Sorry, nggak sempat baca semuanya. Asli Kutu ya. Gitu saudara-saudara ya. Jadi berdasarkan Yeremia 50 nomor 17, dia baca tadi tuh. Kutu balalabik. Asli kutu. Ada-ada aja kalian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Dari mana? Sudah Dari lama mana mau aku kemana, pengen Bang? naik. Hah? Dari mana mau kemana? Dari rumah mau ke Komar Abang. Penggemar berat saya ini bang, masya Allah. Siap. Semoga Bang Juma selalu diberikan kesehatan, dan Amin. diberikan selalu kekuatan istiqomah Amin. dalam selalu mengingatkan agama, mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Cuman itu aja bang. Oke, Salam bang. Semoga selalu Islam jaya. Amin. Assalamualaikum Insyaallah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pola-pola akun kita ini ya, teman-teman, supaya akun kita ini juga bisa berjaya sama seperti akun Bang Suma 01, supaya banyak yang menyaksikan kemudian materi pembebelan kita, supaya mereka umat Islam khususnya itu tidak mudah dimurtadkan. Oke, saudara Boim. Ya. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim? Muslim, Bugis Malaka. Alhamdulillah. Pada gitu pelek. Iya. Apa kabar ini? Baik, sehat ya kan ya? Laku jo nai. Laku Nanjo. Maki-maki ngaseng jo anu ati. Ngapa nakul ko dong? Teh maki tahu. Saya pakai jo Nabi Muhammad. Oh, topong oranjo. Topong oranjo. Iya. Iya pada Pak Juma. Iya, siap. Iya. Iya, Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Anjo agan tak batu di kota Mangkasar. Bukan Tommy nak kesumpain tahu apa deh Manado kan tumai Toraja kan tumai sarik batang kupaing Baturi Mangkasar anak gagana Makassar punna di sini pakai pipet. Halo saudara. Assalamualaikum Gurunda, maaf kepencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi tap-tap. Masya Allah Ya. Ini adik saya ini dari Api Jabo, pengusaha Jabar. Dari Jabar, pengusaha ikan tenggiri yang kena petir lalu menjadi ikan arwana kan gitu. Amin, Gurunda. Sehat-sehat Gurunda. Sehat alhamdulillah, masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Yes. Teman dibawa aja Gurunda. Oke, Ya, siap Dinda. Assalamualaikum. Siap terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Topik berat banget ini. Kalau dia bilang hukum Taurat ada kebenaran, Barakallahu fiik. sia-sia kematian Yesus. Iya. Harus memang hukum Taurat tidak ada kebenaran, biar berguna kematian Yesus. Iya, cocok. Tapi persoalannya Yesus yang mana yang dimaksud? Kalau Yesus yang anak Maria itu taat terhadap hukum Taurat. Nah, itu ini lingkaran ini. Lingkaran. Sedikit lagi bubar, kan gitu ya. Halo, saudara Efri. Halo.
Bayangkan aja itu Bang. Di Galatia 5 nomor 4 itu. Itu kalau kita bacakan, mereka akan mengatakan jangan baca satu data dong. Baca perikopnya kan gitu. Nah, apakah ketika membaca perikopnya ini bisa merubah makna dari kesimpulan yang ada di dalam data itu? Dikatakan bahwasanya kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Terus buat apa kalian mengatakan yang lain dibatalkan? Masih ada 10 hukum yang tidak dibatalkan. Apa tujuannya mengatakan itu? Tujuannya masih mengharapkan adanya kebenaran dalam hukum Taurat. Kata Paulus, kamu lepas dari Kristus. Kamu keluar, kamu hidup di luar kasih karunia. Gitu loh. Kamu hidup di luar kasih karunia. Hah? Aneh kan? Aneh. Nanti kalau misalnya kita minta mereka menjelaskan, wah entah kemana-mana dia. Pergi kemana-mana. Kamu keluar dan lepas dari Kristus. Jika kamu mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat. Halo saudara, ngek, cebong. Cebong. Oh, cebong. Saudaraku cebong. Ngomong dong. Halo? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, abang kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Kanda, sehat Ki? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Diundang lagi naik. Iya, tidak ada mini oten deh. Pusing nih Kak Apang, pusing. Bertanya-tanya dalam hatinya, dalam dirinya, apakah betul saya ini serigala? Nasami, bukan Kubaniya. Tahu nggak Banyuma? Iya, gimana? Waktu masih dalam COVID kemarin kan ya, benar-benar saya lagi kesulitan. Orang yang pertama menolong saya ini orang yang nih Banyuma. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Masih zaman-zamannya ini ya, masih zaman-zamannya apa itu dulu? YouTube. Iya. Zoom. Iya, di Zoom. Keren abang kita ini. Insya Halo Allah, saudara. Iya, gimana Kanda? kita akan atur acara itu dan saya harap mungkin ini si Pak Dua Bang Handi bisa datang dah. Insya Allah. Nanti kita atur sama Dinda yang di Samarinda itu. Siap. Balikpapan jauh nggak itu? Dekat aja. Kan jalan tol sudah kan, tidak sampai 2 jam. Oh, dekat. Saya punya abang di sana juga. Cocok Mi. Cocok sudah. Siap. Harus memang datang Ki, karena memang apa ya, Inrin ini Dayak kan. Oh iya. Aja. Siap. Iya, biasa. Samarinda. Di mana Ki kita Kanda? Kalau saya di Kutai Kartanegara. Oh, dekat Bali berarti ya? Itu 20 menit aja. Bali, Kutai. Tenggarong Samarinda kurang lebih 20 menitan, 20 menit. Gak direspon saya. Oke. Balikpapan katanya Samarinda cuma 1 jam katanya ya? Iya, kurang lebih 1 jam lebih lah. Oke. Karena sudah tol kan. Kalau dulu memang lama dulu. Banyuma mau tinjau proyeknya di IKN. Boleh, makanya nantilah kita bicara-bicara kan. Siap. Kebetulan ada kita punya kebun karet di sana Kanda. Siap.
Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Bang? Luar biasa Bang Zuma ini, termotivasi kali ya sama Bang Zuma ini. Cari-cari nyariin akun Bang Zuma ini ketemu juga. Iya, di follow aja Bang, di follow. Sambil kita nunggu saudara kita Kristen. Alhamdulillah. Ya, udah 10 Bang. Siap. Iya. Terima kasih untuk Bang Zuma untuk dakwanya. Luar biasa. Insyaallah sama-sama Bang. Luar biasa. Teman-teman di follow ini R7. Beliau nanti sebagai apa ya? Beliau lah sebagai nanti buka API Kaltim. Di follow-follow teman-teman. Ya. API Kaltim segera terbentuk. Doakan ya. Amin. Ya, salam kenal juga sama Bang R7 ya. Nah, itu di atas. Iya, ada. kita akan tinggikan atributnya apa? Apalagi namanya persatuan kita ini. Apologet Islam Indonesia. API. Apologet Islam Indonesia di Kalimantan Timur, karena memang di sini sarangnya sebenarnya. Iya. Sarangnya, cuma kan dia tidak melalui apa beringasnya itu ya melalui pembaiatan diam-diam mereka nih. Oh iya. Baptis diam-diam. Iya. Secara halus. Dari rumah ini 200 meter STT di depan. Oh. Sekolah Kencang, Tinggi Teologi ya. Iya. Oke, silakan Saudara Oten Sudah yang mau naik. ketemu Iqbal. Sudah. Itu Nanti juga kita permantap lah minggu-minggu ini kan. Itu juga Pak Imran itu menghilang orangnya. Kemana itu orang itu? Saya telepon nggak diangkat. Nggak benar itu orang itu. Baru saya mau tanya kita karena mungkin kita yang komunikasi terus.